Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozikin dengan NIM 2121 0503 0077 dari kelompok 16. Di sini saya akan membahas tentang bank sentral. Yang pertama yaitu pengertian bank sentral. Bank sentral adalah institusi keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan suatu negara. Jadi bank sentral ini institusi keuangan yang mempunyai tanggung jawab tertinggi ya atas stabilitas keuangan di suatu negara. Jadi bank sentral ini mempunyai wewenang ya antara pemerintah dan bank sentral itu sendiri. Contohnya di Indonesia bank sentral itu seperti Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya hak dan tanggung jawab ya atas pengelolaan kebijakan moneter. Dan tugas utama bank sentral adalah mengatur pasokan uang di dalam perekonomian, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan memelihara stabilitas sistem keuangan negara. Lalu di sini ada fungsi bank sentral. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai kebijakan moneter. Maksudnya itu kebijakan moneter ini untuk mengendalikan inflasi. Jadi bank sentral ini berfungsi untuk mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, dan mengatur pasokan keuangan. Lalu yang kedua yaitu sebagai pengaturan sistem keuangan. Artinya bank sentral ini mengawasi dan mengatur sistem perbankan dan sektor keuangan lainnya. Mereka menerapkan suatu regulasi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan di negara tersebut. Bank sentral juga dapat memberikan likuiditas dan dukungan keuangan kepada bank-bank komersial dan situasi darurat. Lalu yang ketiga yaitu penerbitan mata uang. Bank sentral memiliki suatu kewenangan atas penerbitan mata uang negara. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencetak atau memproduksi uang kertas maupun uang koin, serta mengatur distribusinya di dalam perekonomian. Lalu ada pemberi layanan kepada pemerintahan. Bank sentral sering menjadi mitra penting bagi pemerintahan dalam hal keuangan dan kebijakan ekonomi. Mereka membantu dalam manajemen utang publik, penyaluran dana ke lembaga pemerintah, dan menyediakan nasihat keuangan kepada pemerintah. Lalu yang keempat ada jenis-jenis bank sentral. Yang pertama ada bank sentral independen. Maksudnya yaitu memiliki otonomi keputusan dalam mengatur kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Bank sentral independen biasanya ya diatur oleh undang-undang dan memiliki mandat jangka panjang untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga kestabilitas sistem keuangan. Contohnya yaitu di Bank Federal Reserve dari Amerika Serikat dan Bank Sentral Uni Eropa yang berasal dari Uni Eropa. Lalu yang kedua ada bank sentral tergabung dalam struktur pemerintahan. Maksudnya yaitu bank sentral ini tergabung langsung dalam struktur pemerintah dan berada di bawah kendali langsung pemerintah. Keputusan kebijakan moneternya dan operasi bank sentral ini seringkali dipengaruhi oleh pemerintah. Contohnya seperti Bank of England dari Inggris dan Bank of India dari India. Lalu ada bank sentral dengan model campuran. Bank sentral model campuran ini mempunyai model antara independen dan terikat pada pemerintahan. Bank sentral semacam ini mempunyai tingkat
mempunyai tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter, tetapi juga dapat bekerja sama dengan pemerintahan dalam mencapai tujuan ekonomi yang lain. Hubungan antara bank sentral dan pemerintahan dalam model ini dapat bervariasi tergantung pada negara tertentu. Contohnya seperti Bank Indonesia dari Indonesia dan Bank of Japan dari Jepang. Lalu ada bank sentral terdesentralisasi. Beberapa negara mungkin memiliki sistem bank sentral yang terdesentralisasi, artinya di mana bank sentral regional beroperasi di tingkat regional atau provinsi. Bank sentral regional ini bertindak di bawah pengawasan bank sentral pusat atau nasional dan bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilitas keuangan di wilayah masing-masing. Model ini seringkali ditemui di negara-negara yang struktur federal. Contohnya seperti di Amerika Serikat. Lalu terdapat beberapa bank sentral regional seperti di New York dan Chicago, lalu dan sebagainya. Lalu kebijakan moneter dan peranan bank sentral dalam stabilitas keuangan. Menurut McFarlane menyatakan ada beberapa syarat yang harus ada dalam stabilitas keuangan. Yang pertama, stabilitas keuangan dalam makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan stabilnya inflasi, stabilnya suku bunga, dan kuatnya keseimbangan internasional. Lalu yang kedua, kesehatan kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efisiensi, dan tata kelola. Lalu ada efisiensi pasar, dan yang keempat, pengawasan yang baik dan prudent oleh otoritas pengawas keuangan. Lalu yang kelima, sistem pembayaran yang aman dan akurat. Lalu dalam mengatasi laju inflasi, bank sentral seringkali mempunyai kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Apabila bank sentral ingin menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dan sebaliknya, jika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral harus menurunkan tingkat suku bunganya. Lalu ada kebijakan rasio kas. Kebijakan rasio kas adalah kebijakan bank sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank. Apabila bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan rasio kasnya. Terus kebijakan ini diterapkan pada saat terjadinya deflasi. Sebaliknya, bank sentral akan menaikkan rasio kas agar jumlah uang cadangan semakin banyak, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan ini biasanya terjadi pada inflasi dalam suatu negara. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya, mohon diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.